Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya Bu, alhamdulillah. Di sini saya melihat dari surat rujukan Ibu, apakah betul Ibu atas nama Ibu Salmina Iya. dari Poli Penyakit Dalam? Ya betul Bu. Betul. Kalau boleh tahu, Ibu datang ke sini untuk konsultasi mengenai apa ya Bu? Nah ini kata dokter Ya. harus dirujuk dari rujukan dari dokter Mm-mm. harus ini ke ahli gizi mengenai penyakit diabetes dengan hipertensi. Oh, jadi Ya. Ibu terkena diabetes dengan disertai dengan hipertensi ya Bu ya. Iya. Oke, seperti itu apakah betul saya? Ya betul. Oh, ya betul. Oh, saya mengerti. Jadi Ibu Salmina ini diagnosis dengan diabetes disertai dengan hipertensi ya Bu ya. Iya. Oke, di sini saya akan membantu Ibu dalam mengatur pola makan Ibu sesuai dengan kondisi kesehatan Ibu. Ya. Bagaimana sih dengan pola makan Ibu sehari-hari? Apakah Ibu ada kesulitan dalam mengatur pola makan sehari-hari Ibu? Iya, kadang-kadang bingung. Iya. Kadang-kadang gini, makannya apa yang harus lebih sehat dari Sebelum-sebelumnya gitu ya. Iya. Kayak Ibu juga bingung atau makanan yang harus dihindari sama yang dimakan itu apa Iya. saja gitu, seperti Iya, itu ya betul. Bu. Iya. Oke Bu, sebelum kita lanjut, saya akan melakukan wawancara food recall kepada Ibu. Saya di sini akan menanyakan makanan yang Ibu makan dalam 24 jam terakhir. Dimulai dari pagi itu ada apa sarapannya Ibu? Nasi goreng. Nasi goreng. Telur goreng. Telur goreng, telurnya itu dicampur dengan Iya, nasi goreng. Iya. Oke, untuk minumnya itu ada apa ya Bu? Teh manis. Oh, teh manis. Teh manisnya itu berapa gelas? Gelas. Untuk dengan gulanya itu pakai gula nggak ya? Pakai Berapa pakainya? 3 sendok. 3 sendok. Oke. Untuk snacknya itu ada apa? Ada bubur kacang hijau. Bubur kacang hijaunya berapa? 1 mangkok. Oh, 1 mangkok saja. Itu Iya. saja snacknya? Iya, benar. Oke. Untuk makan siang, Ibu makan siangnya ada apa? Nasi putih. Iya, nasi putihnya berapa? 1 centong atau 2 centong? 2 centong. 2 centong. Untuk lauknya ada apa? Tempe goreng. Berapa? 1 potong atau 2? 2 potong. Untuk ikannya apakah pakai ikan atau enggak? Ikan apa? Ikannya satu. Diapain tuh? Goreng. Oh, digoreng. Oke. Untuk sayurnya nih, apakah Ibu pakai sayur enggak? Pakai. Sayurnya apa ya? Sayur nangka. Nangka. Pakai santan itu ya, nangkanya? Iya, pakai. Oke. Berapa sendok? 3 sendok. 3 sendok. Untuk minumnya apakah ada? Ada Apa tuh? es teh. Es teh. Ya. Berapa? 1 Es tehnya gelas. itu beli atau buat sendiri nih? Beli. Ya, beli. Kira-kira manis banget nggak itu? Manis. Kira-kira berapa ya menurut Ibu gulanya? 3 sendok atau 2 sendok ada? 3 sendok kali. 3 sendok? Iya. Karena manis banget gitu ya, Manis, ya. berbeda dengan yang Dengan Ibu buat bikin, sehari-hari. Iya. Oke. Untuk makan malamnya itu sama dengan makan siang ataukah berbeda? Sama. Iya. Sebelum makan malam itu apakah ada snack? Enggak ada snack tapi susu. Oh, enggak, sebelum makan malam. Ada enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oh, tadi Ibu nyebut susu ya? Iya. Itu habis makan malam itu. Iya. Susunya susu apa? Semplek. Susu flake yang saset itu. Saset ya. Yang saset. Berapa? 1 gelas. 1 gelas. Itu saja berarti ya Bu ya? Iya. Untuk paginya sekarang nih, apakah ada Ibu ada makan? Enggak ada. Nggak ada. Oke. Baik Bu, melihat makanan Ibu dalam 24 jam terakhir itu, makanan yang Ibu makan lebih banyak digoreng ya Bu ya? Iya. Oh, mungkin karena digoreng lebih enak gitu ya, lebih nikmat. Kalau kurang enak. Kalau misalkan Iya. kayak pakai kuah-kuah gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Baik Ibu Salmina, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi kesehatan Ibu, apakah Ibu bersedia untuk diukur berat badan, tinggi badannya? Siap. Baik Bu, mari kita ukur. Baik. Untuk
Saya kita sudah melakukan pengukuran ya Bu ya. Iya. Untuk itu pengukuran itu, dari hasil pengukuran ini saya bisa menghitung indeks massa tubuh ibu, apakah ibu ini kelebihan berat badan atau berat badannya kurang, untuk memberikan rekomendasi nih yang sesuai dengan pola makan dan gaya hidup ibu ya. Iya. Nah, ini di sini itu bagian dari upaya kita memastikan bahwa kita dapat mengelola diabetes mellitus ibu dan hipertensi ibu dengan baik. Selanjutnya, saya akan menganalisis data ini dan memberikan saran yang sesuai dengan ibu. Baik ibu, menyambung percakapan yang sebelumnya mengenai pola makan ibu yang kebanyakan yang digoreng itu, saya mengerti, Bu, bahwa makanan digoreng ini terasa lebih nikmat kan ya Bu ya? Iya. Namun saya ingin menjelaskan hubungan antara diabetes mellitus disertai dengan hipertensi dan makanan yang berlemak, terutama ini yang digoreng, karena ibu Iya. kemarin itu makanannya banyak yang digoreng ya Bu ya, Iya. sama kayak santan juga ya kan. Iya. Bolehkah saya menjelaskan kepada ibu? Boleh Mas ya. Boleh. Yakin lumayan. Ya semua juga ada takut, merasa ada takut ada, tapi kita harus yakin. Insya Allah, Allah yang membantu ntar. Kita yang berusaha. Seni orang dosen aja yang met gitu kan, yang ngerti banget, orang anak yang nggak boleh sidang karena nggak ngerti, takut nggak ngerti Nah, ya. Jadi maksudnya, tuh jadi dosen, sidang sama ini ujian. iya dibarengin. Jadi misalnya aja paginya sidang, siangnya ujian, bayangin itu belajarnya kapan. Sidangnya itu jam berapa kira-kira? Misalkan ya Allah aja belum dapet sih yang pagi gitu kan. Bisa di mana aja nih udah dapet sidang jam 9, jam 1-nya ujian, bayangin. Ya, Insya Allah. Kita nih kalau malam belajar kan pasti ada yang ini kan, ingat terus. Belajar juga belum, belajar buat skripsi itu kan banyak tanya ini. Misalnya ya, pokoknya kita nih kalau udah bersama, Insya Allah udah hasil semua juga lancar, nggak ada halangan apa-apa. Bantu doa. Namanya orang itu mah, kalau sini aja si Lisa kan gitu kan, semua juga. Artinya kan apa namanya, lagi ujian sama itu sih ini bareng. Udah nih udah ada aja lagi nggak sih? Udah ya, Biasanya mah ini nih apa masih dulu ya. udah ya, ini aja dah. Baik ibu menyambung percakapan sebelumnya mengenai pola makan ibu yang kebanyakan digoreng ini. Nah, saya mengerti sih Bu bahwa makanan yang digoreng itu terasa lebih nikmat ya kan. Namun saya ingin menjelaskan hubungan antara diabetes mellitus yang disertai dengan hipertensi dan makanan yang berlemak terutama digoreng. Bolehkah saya menjelaskan kepada ibu? Boleh, silakan Oke. menjelaskan ya. Nah, baik Bu, makanan digoreng ini biasanya kan mengandung lemaknya tinggi ya Bu ya. Iya. Nah, lemak yang tinggi ini dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah ibu yang bisa memperburuk hipertensi ibu atau tekanan darah tinggi ibu nih Bu. Gitu ya. Iya. Nah, selain itu lemak berlebihan juga dapat mempengaruhi resistensi insulin dalam tubuh ibu. Nah, berarti tubuh ibu ini akan sulit untuk mengatur kadar gula darah yang bisa memperburuk kondisi diabetes mellitus ibu nih Bu. Iya. Jadi makanan berlemak ini bisa memperparah kondisi diabetes ibu yang disertai dengan hipertensi ini Bu. Gitu ya Bu. Iya, segitu. Oleh karena itu penting nih Bu untuk ibu mengurangi konsumsi makanan yang digoreng dan berlemak tinggi. Nah, sebagai alternatifnya itu ibu bisa menggunakan untuk metode seperti dikukus, direbus atau dipanggang nih. Kan kemarin kan digoreng tuh kan kebanyakannya ya. Iya. Nah, diganti nih pelan-pelan gitu, kayak direbus. Boleh sih sebenarnya kayak digoreng itu, tapi misalkan kayak makan paginya aja yang digoreng, makan siang sama makan malamnya itu dikukus.
Jangan kayak makan pagi, siang, sore itu Sama. digoreng semua gitu kan. Kayak nggak apa-apa, pelan-pelan aja, karena kan emang susah kan merubah Iya. gaya hidup kan. Iya. Untuk kayak langsung hidup sehat itu kan emang susah ya, tapi emang Iya. pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nah, baik Bu, melihat dari makanan asupan Ibu selama 24 jam terakhir dan membandingkannya dengan kebutuhan Ibu ini, diperoleh bahwa asupan Ibu ini berlebih dibandingkan dengan kebutuhan. Karena kebutuhan Ibu itu tadi sudah saya hitung itu hanya 1242 kilokalori kebutuhan makanan yang boleh Ibu makan nih. Hanya segitu. Tapi tadi sudah saya ini asupan Ibu itu melebihi 1600, karena kan tadi 1200 1600 berlebih kan ya Bu ya. Iya. Lebih 400-an gitu kan makanan asupan Ibu. Nah, Ibu di sini kan ingin mengetahui ya apa sih yang harus Ibu lakukan gitu kan ya. Nah, untuk mengelola diabetes disertai hipertensi Ibu ini, saya akan memberikan Ibu rencana menu harian yang bisa Ibu ikuti. Nah, rencana ini akan membantu mengatur asupan nutrisi dengan lebih baik. Sebelum saya menyusun menu ini, apakah Ibu ada riwayat alergi? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Tidak ada riwayat alergi. Untuk membantu mengelola diabetes yang disertai dengan hipertensi, saya akan memberikan rencana menu harian yang bisa Ibu ikuti. Untuk makan paginya itu nanti saya akan tulis di sini, akan memberikan kepada Ibu ya Bu ya. Makan paginya itu ada roti gandum. Apakah roti gandum dengan telur rebus dan teh hijau ya Bu ya, tanpa gula nih. Tapi boleh Ibu minum teh tapi tanpa gula. Nah, untuk makan pagi apakah Ibu ada keberatan ini? Makannya itu paginya itu roti, telur rebus sama teh hijau. Apakah Ibu ingin diganti gitu? Gantilah, soalnya kurang senang kalau roti itu. Kalau roti. Kalau Bisa misalkan diganti dengan apa gitu kan. kalau misalkan kentang rebus, apakah Ibu mau? Iya, agak senang itu mah. Enggak apa-apa kalau kentang rebus, maksudnya masih bisa diterima lah gitu ya. Bisa, ya. Kalau telurnya apakah boleh dengan sayuran kayak dikukus itu, apakah Ibu masih suka seperti itu? Iya. Suka Ya. telur dikukus sama sayuran tambah sayur. Ya. Oke, berarti makannya kentang rebus, telur kukus disertai tambah sayur ya Bu ya, sama teh hijau tanpa gula nih tapi. Nah, untuk snacknya itu buah apel sama jeruk masih bisa diterima lah ya. Bisa. Nah, makan siangnya itu ayam panggang, tempe, sayur bening sama nasi merah. Masih bisa diterima ya ayam panggang gitu-gitu, seperti ayam panggang, tempe, sayur masih bisa. Nah, snacknya itu ada yogurt. Yogurt Ibu masih suka? Masih kadang-kadang ya. Masih bisa diterima lah ya, gitu ya. Ya. Masih ini. Nah, untuk makan malamnya itu ada ikannya tapi di sayur gitu. Sayur nggak digoreng sih, masih bisa ya diterima. Sama ada tumis buncis juga. Ada tumis buncis dengan wortel ya Bu ya, tumis buncisnya. Nasinya juga nasi merah masih bisa kan ya Bu, nasi merah dibandingkan dengan roti ya Bu ya. Oke. Nah, snack malamnya itu ada jusnya itu tanpa gula ya Bu ya. Ibu bisa untuk jusnya itu bisa jus melon tapi tanpa gula ya Bu ya. Karena kan biar gula darahnya itu nggak naik ya Bu ya. Gitu sih Bu. Untuk itu, nah ada tips tambahan nih Bu, kayak Ibu itu harus menghindari garam yang berlebihan. Terusnya pilih kan yang tadi saya jelaskan itu metode memasaknya itu diganti kan, digoreng diganti dengan direbus atau dipanggang ya kan Bu. Terusnya kontrol porsi, kayak
jangan berlebihan. Tadi kan ibu makannya 2 centong ya bu ya, 2 centongan tadi muncung nggak? Iya. Muncung kan ya? Iya. Muncung, mungkin 1 sendok dikurangi Dikurangi, ya. Minum air putihnya itu yang cukup, terusnya kurangi makanan olahan kayak sarden, itu kan banyak pengawetnya tuh ya Iya. bu ya, kayak nugget gitu-gitu. Ibu kurangi makanan seperti itu. Nah, setelah ibu mengikuti makanan yang nanti saya akan berikan kepada ibu, saya akan memantau kondisi perkembangan ibu dalam 2 minggu ke depan. Nah, jika ada perubahan atau keluhan, segera beritahu saya bu, gitu. Kita akan memantau perkembangan ibu ya. Jika ada yang ingin dibicarakan, boleh langsung telepon saya saja, tidak apa-apa bu. Iya. Apakah ibu ada yang kurang jelas? Ya udah Bu, jelas. Kalau misalkan ada yang kurang paham, nanti boleh Nanti bu boleh ya telepon lah. telepon aja, nggak Iya. apa-apa gitu. Iya. Biar lebih jelas. Takutnya kan mungkin di sini ingat tapi Iya. pas di rumah lupa Lupa. ya bu ya. Ya. Nah, terima kasih ya bu sudah datang hari ini. Saya berharap nih ya bu ya, konsultasi ini hari ini itu dapat membantu ibu untuk meningkatkan kesehatan ibu. Nah, jangan lupa nih datang dalam 2 minggu ke depan, nanti datang lagi kepada saya Insyaallah. untuk mengevaluasi perkembangan ibu Iya. dan penyesuaian apa yang perlu dilakukan. Takutnya menunya itu ada yang perlu diganti ya bu ya. Iya. Nanti saya akan melaporkan Heeh. sesuai dengan itu. Heeh. Ya. Ya, terima kasih. Heeh. Ibu, semoga ibu kesehatannya semakin baik. Amin. Jika ada pertanyaan atau kendala, bisa nih ibu menghubungi saya kapan saja ya bu ya. Iya. Ya baik bu, terima kasih sebelumnya bu. Mari bu. Terima kasih. Ya makasih ya bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.